Halo Sahara, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Jangan lupa untuk kamu yang sudah sering datang atau baru saja bergabung, tapi belum subscribe, yuk di subscribe. Semoga YouTube channel Sora bisa menjadi sesuatu yang membuat kamu bahagia, seneng ya, dan jadi salah satu channel favorit kamu. Nah, Sora doain yang subscribe Sora banyak banget rezekinya dan selalu dalam keadaan yang sehat. Oke, ini Sora sambil betulin ininya. Oke, hari ini kita akan baca tentang tema, tentang tema apa nih Sora ya? Tentang tema apa yang akan terjadi kepadamu di bulan Februari ya. Ini untuk banyak orang belum tentu resonans sama kamu, tapi mari kita afirmasikan hal-hal baik akan terjadi selama pembacaan ini. Oke. Yang pertama, ada apa di bulan Februari akan ada energi relationship. Saudara akan ambil beberapa kartu untuk jadi energi besar dalam pembacaan kali ini. Ada relationship, ada guilt, ada death. Wah, wow. Satu lagi apa? Kita mau lihat ya. Ada tentang abundance. Oke. Kan Sora bacain satu-satu ya. Disiplin. Oke. Dan judgment. Oke. Kita akan mulai menjelaskan satu-satu dari pembacaan ini. Di sini akan ada yang terjadi di dalam bulan Februari kamu. Ada segala sesuatu yang berhubungan tentang relationship dan apapun yang berhubungan dengan abundance. Nah, ini ada yang tentang abundance dan ada yang tentang relationship nih. Nah, Sora akan mulai dari abundance dulu sebelum kita ke relationship. Abundance ini bisa ngomongin soal rezeki, bisa soal keberkahan, ya. Dan soal masalah keuangan juga bisa ya. Nah, sepertinya di bulan Februari ya, kamu harus berdisiplin untuk mengatur masalah keuangan kamu ya. Jadi kayak lebih mencoba untuk mengatur keuangan kamu dengan lebih teratur ya. Jadi kayak budget yang sudah disesuaikan, misalnya ada budget untuk dibelanjain gitu ya, fokus sama atau stick sama budget yang udah ada. Jadi jangan pakai budget yang lain untuk sesuatu yang lain lagi. Contoh, kamu ada budget untuk dana darurat ya kan. Nah, tapi dana daruratnya dipakai ternyata karena mau beli sesuatu yang baru ya, yang tidak ada dalam budget kamu yang seharusnya untuk pengeluaran kamu. Jadi lebih mengatur keuangan kamu dengan lebih berfokus dan disiplin ya. Kalau memang itu harus jatahnya buat ditabung ya ditabung ya. Itu jatahnya buat bayar cicilan ya buat bayar cicilan. Jadi jangan mempergunakan ya keuangan apa yang semestinya tidak boleh dipergunakan itu malah dipergunakan untuk sesuatu yang tidak semestinya. Intinya kayak gitu. Ini masalah disiplin dan masalah fokus ya. Misalnya udah janji juga, bulan ini aku sudah tidak boleh lagi pakai pay later misalnya atau nambah cicilan. Ya sudah, stick sama aturan itu, disiplin sama aturan itu. Jangan nanti excuse atau beralasan untuk menambah cicilan lagi. Kayak gitu ya. Yang sudah janji untuk bayar utang, utangnya dibayar. Nah, ini ada judgment ya. Hati-hati melakukan salah penilaian dalam di bulan Februari ya untuk keuangan kamu. Maksudnya salah penilaian itu seperti apa? Contoh, prediksinya adalah kamu berpikir kayak oh nanti kalau aku beli ini gitu ya, nanti aku jual lagi harganya naik 2 kali lipat misalnya. Nah, ternyata kamu salah menilai. Ternyata kamu sudah beli malah harganya yang kamu mau jual lagi itu turun, ya. Terus kamu berpikir kayak, "Oh, aku kayaknya bulan ini bakalan dapat pemasukan lebih nih. Aku dapat bonus." Oh, ternyata bonus yang dipikirkan itu atau diharapkan itu ternyata belum datang di bulan Februari. Jadi, hati-hati dan lebih kayak waspada untuk bulan Februari. Jadi jangan spekulasi tentang masalah keuangan kamu, ya. Jadi jangan langsung terburu-buru untuk masalah keuangan. Bentar, kartunya jatuh, Sora ambil dulu. Oh, maaf, kartunya licin. Kamu bisa salah penilaian sama keuangan kamu. Ya, kita mau coba lihat pesan tambahan dari keuangan ya. Tenang, kita nanti ke relationship. Nggak mungkin Sahara ini nggak mau percintaan ya kan. Ada kartu Six of Wands. Ada waktu Knight of Cups. Nah. Dan kartu
Wah, ini Sora bilang sini aja. Kan Ace of Pentacles. Kalau Sora lihat di sini ya, banyak dari kalian ya yang bisa melewati bulan Februari ini kalau memang benar-benar dengan suatu kebijaksanaan mengatur keuangannya, benar-benar mempelajari dulu keuangan kalian, kalian bisa cukup berhasil dan bahkan lancar ya, lancar jaya bahasa Sora di bulan Februari. Yang pasti di bulan Februari ini jangan mempergunakan segala sesuatunya atas cuman keinginan hati ya. Jadi atur moodnya. Jadi jangan lagi bete belanja, lagi sedih belanja, beli makanan terus-terusan dan sebagainya memberikan pengeluaran yang terlalu berlebihan ya. Jadi ini lebih berkonsentrasi terhadap kamu mengeluarkan uang yang kamu tahu nanti bisa menjadi sesuatu yang lebih baik kalau Sora lihat di sini ya. Entah misalnya contoh, kamu memang tahu kamu harus beli apa misalnya handphone baru ya, tapi kan handphone baru itu bisa dipakai untuk kerjaan misalnya kayak gitu. Atau oh aku harus beli beli ini yang baru ya, tapi kan itu mungkin alat untuk kamu mencari uang lagi misalnya. Atau kamu beli sesuatu yang memang pada akhirnya akan berguna di kemudian hari ya. Tapi itu lebih hati-hati karena kamu bisa. Jadi gini, melihat pandangan belinya atau enggak itu lebih kepada kamu tahu bahwa itu akan sesuatu yang memberikan pergerakan lebih dan membantu kamu untuk lebih bisa berhasil dalam pekerjaan dan kehidupan ya. Jadi jangan hindari untuk membeli di bulan Februari ini mengeluarkan pengeluaran yang hanya berdasarkan keinginan hati. Ya. Tapi misalnya harus bantu, kamu tahu harus bantu keluarga, misalnya harus support keluarga supaya bisa bertahan, ya bantu gitu loh. Tapi kalau cuma sekadar untuk keinginan hati, hanya kemauan hati gitu ya, tanpa persiapan yang benar-benar, itu bisa jadi kamu salah penilaian dan berujung untuk malah mengeluarkan uang yang sangat besar yang tidak bisa diambil kembali ya, malah mengalami kehilangan uang yang besar. Tapi kalau kamu bijak gitu ya, mengatur keuangan itu kamu bisa dapat hasil lebih di kemudian hari. Jadi ini ada dua mata sisi ya, seperti koin ya. Antara memang kamu dapat uang yang besar di kemudian hari karena kamu tahu apa yang kamu beli dan kamu keluarkan tuh investasi yang baik, atau memang malah akan mengalami kerugian yang besar karena kamu salah penilaian sama mengeluarkan uang itu. Ternyata buang-buang uang, ternyata nggak berguna. Ternyata kamu juga nggak butuh-butuh banget kok sama barang itu. Ya, itu kalau yang Suara lihat di sini. Jadi lebih kepada fokusnya gini, harus lihat gini. Harus lihat nantinya itu jadi gimana. Jangan jangan karena oh cuma dikit doang kok Suara. Nah, cuma dikit doang, dikit-dikit nanti jadi bukit. Ya, tuh. Lebih kepada kalian harus punya pertimbangan yang benar-benar matang ya di bulan Februari ya. Apalagi kalau banyak dari kalian yang kemungkinan besar di tahun ini berencana untuk melakukan perjalanan, entah itu pulang kampung, entah apa namanya? Pulang kampung lah, entah kamu mau mungkin mengunjungi kampung halaman orang tua kamu atau kamu sekedar mau traveling jalan-jalan, pokoknya ada sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan, itu akan menjadi pengeluaran yang lebih ya. Nah, jadi itu sebaiknya disimpan untuk nanti kalau kamu yang mau melakukan perjalanan-perjalanan di tahun ini ya. Jadi lebih banyak pertimbangan ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat ya, lebih kepada berfokus terhadap bagaimana membuat uang itu jadi bertambah banyak, rezeki itu jadi bertambah banyak. Jadi memang dituntut untuk menjadi sosok yang lebih kreatif, ya. Jadi bukan cuma diam, diam itu tapi benar-benar mengamati dan bagaimana berkreatif untuk bisa menghasilkan rezeki yang lebih di tahun ini. Jadi memang benar-benar proses untuk bijaksana ya. Bijaksana dalam pengamatan dan dalam eksekusinya. Jadi memang kreativitas yang harus di-growing, harus banyak ide, harus banyak eksekusi hal yang baik-baik gitu ya, supaya pada akhirnya akan mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, ini juga ngomongin soal pengendalian hasrat dan pengendalian apa yang diinginkan sama diri ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita ke percintaan ya. Di percintaan ini Sora melihat ya, kalau Sora lihat di sini ada relationship ya, akan ada seseorang dalam hubungan kamu ya, akan ada seseorang ya yang merasa bersalah sama kamu ya. Ada seseorang ya, entah itu kamu yang buat salah atau entah dia yang buat salah sama kamu. Ingat bisa vice versa dengan orang yang kamu pikirkan ya. Ada energi perasaan merasa bersalah. Jadi di bulan Februari itu bisa saja ada orang yang buat salah sama kamu, pasangan kamu atau orang yang dekat sama kamu, atau kebalikannya, kamu yang buat salah sama dia dan merasa bersalah ya. Tapi kalau Sora lihat di sini ini lebih kepada seseorang yang merasa bersalah, merasa kayak nyesel, itu juga ada energi penyesalan karena meninggalkan kamu atau menyudahi hubungan
ya. Karena di sini ada death, ya. Death itu adalah masa sesuatu yang berakhir, tapi kayak seperti sesuatu yang menyesali sesuatu yang lain yang berakhir. Jadi kayak menyesali relationship yang berakhir, menyesali relationship yang apa namanya tidak diperjuangkan dengan benar-benar. Seorang ngeliatnya seperti itu. Jadi seperti kayak harusnya dia merasa harusnya relationship itu bisa diperbaiki. Jadi ada yang merasa bersalah karena relationship berakhir, tapi juga menginginkan sesuatu yang dimulai yang baru lagi. Jadi ada seseorang yang memang bersalah sama kamu, tapi di bulan Februari ini merasa benar-benar nyesel dan pingin minta maaf sama kamu dan memulai yang baru, ya. Nah, orang ini tuh orang yang banyak berpikir dan banyak yang akhirnya mengamati dan berusaha melihat lebih kritis bahwa masalah yang ada di antara kalian, ya, itu adalah banyak karena dari sikap diri dia yang tidak bijaksana, ya. Sikap diri dia yang tidak fokus menghadapi masa depan. Jadi kalau Sora lihat di sini, ya, dia berusaha untuk bisa memulai komunikasi lagi sama kamu, ya, untuk mencoba meyakinkan kamu bahwa masih ada awal yang baru yang bisa dijalani dan apa namanya, masih ada harapan soal masa depan, soal hubungan kalian, masih ada ke depannya gitu ya. Jadi sekarang tuh pikiran dia tuh penuh dengan pikiran yang cloudy, galau gitu ya, kalau sebenarnya dia pingin mulai yang baru sama kamu. Di sini kalau Sora lihat, karena di sini dia merasa kesedihan, merasa kesepian, merasa ditinggalkan, ya. Jadi di sini ada yang banyak merasa penyesalan itu, dia merasakan bahwa feedbacknya ketika dia mengakhiri hubungan sama kamu itu bukan dia merasa lebih bahagia, justru dia merasa lebih susah, lebih sulit, ya. Banyak di sini mungkin yang merasa dia menabur apa yang dia tuai. Ya, shortly-nya karma lah ya. Ada yang jadi sekarang mengalami kesepian, mengalami kesulitan secara finansial, nggak ada yang mau support gitu ya. Kok kayaknya hidup tuh sulit buat dia gitu ya. Gini, kalau Sora lihat di sini ada seseorang yang di masa lalu ini yang merasa bersalah tadi hubungan berakhir, dia menyadari bahwa dia ternyata masih sangat menginginkan kamu. Kamu adalah seseorang yang paling bisa mengerti apa yang dia mau. Kamu ternyata adalah seseorang yang paling apa ya, Sora bilangnya ya. Kamu satu-satunya yang benar-benar bisa sesuai dengan keinginan dan harapan dia. Dan banyak dari kalian itu yang memenuhi semua ekspektasi dia. Dan di sini juga ada semua kemakmuran kayak siapa lagi sih udah kamu deh yang paling terbaik buat aku ya. Orang itu tuh ngerasa seperti itu, makanya dia pingin balik ya di bulan Februari. Nah, di sini banyak yang kayak berusaha memanifestasikan kamu ya. Berusaha memanifestasikan kamu, berusaha dengan segala cara untuk bisa merich kamu lagi. Pingin menunjukkan sama kamu, dia pingin berusaha dalam berbagai faktor ya. Maksudnya dalam berbagai area dia pingin memperbaiki ya. Secara lebih mempersiapkan secara hati ya, secara pikiran ya. Jadi banyak di sini yang kalau seorang merasa ya, dia merasa memang kamu adalah seseorang yang dia merasa seperti tanda-tanda dari semesta. Kalau kamu adalah sebenarnya seseorang yang harusnya bersama dengan dia, ya. Jadi kayak harusnya bersama dengan dia, harusnya kamu adalah seseorang yang dia pertahankan. Dia seperti merasa seperti itu, ya. Di sini juga ada proses sebuah pendewasaan. Dan di sini ada energi Page of Swords. Sekali lagi, banyak sekali energi source ini datang dari pikiran yang dia merasa bahwa harusnya aku lebih bisa memahami kamu, aku harusnya lebih bisa mengerti kamu, ya, untuk mencari tahu soal kamu. Jadi di sini seseorang yang memang terkadang memang labil ya dalam pikiran-pikirannya dia, ya. Nah, tapi di sini juga ada lambang, ada banyak burung. Jadi di sini kalau Sora lihat memang pingin banget banyak bicara sama kamu, pingin banyak ngomong sama kamu, mengungkapkan hati dan perasaan dia. Under the deck-nya ada Four of Pentacles ya, bahwa sebenarnya dia pingin mempertahankan kamu ya, karena baru melihat bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang sangat berarti untuk dia ya, dan dia merasa harusnya aku bisa lebih fokus ya. Ini under the deck-nya ada Four of Pentacles, Eight of Pentacles, dan Four of Wands. Dia merasa kayak aku tidak boleh kehilangan kamu. Kamu sesuatu yang seharusnya menjadi hal yang support aku. Kamu harusnya yang kasih value dalam hidup aku, ya. Dan di sini kalau Sora lihat niat dia untuk mempertahankan kamu supaya kamu tidak pergi dalam relationship ini, membuat dia tuh pingin kembali fokus untuk memperjuangkan, ya,
hubungan kalian dan pingin banget fokus untuk kerja buat masa depan kalian. Karena di sini ada suatu perayaan, dia pingin bisa melaksanakan sesuatu yang bahagia sama kamu. Jadi di sini mungkin pernah ada mimpi, impian, omongan kalian soal masa depan hubungan yang yuk kita bisa dalam hubungan yang stabil dan suportif, ya. Jadi memang orang ini merasakan kayak relationship di antara kalian itu sangat penting buat dia, gitu loh. Dan ini bukan cuman apa namanya, dia pikirin, dia menyadari bahwa secara nyata aku harus tunjukin nih sama kamu kalau aku itu memang memang harusnya memperjuangkan kamu gitu loh. Harusnya kamu nggak pergi gitu loh. Intinya seperti itu sih kalau yang Sora lihat, ya. Kita mau coba lihat itu akan terjadi di bulan Februari ya. Seseorang yang datang dan pingin bilang sama kamu bahwa dia pingin memperjuangkan hubungan. Kita coba lihat perasaan dia. Aku cuman pergi ya, dan dia sempat menjauh karena dia sempat khawatir kalau kamu sudah ada yang lain. Ya, jadi ketika dia ngeliat kamu sudah ada yang lain, dia menjaga jarak. Tapi dia tidak bisa melupakan kamu ya. Karena di sini banyak energi memikirkan. Nah, di sini kalau yang Sora lihat juga dia merasakan ya, kalau kamu jadi seseorang yang lebih dekat daripada orang lain ya untuk dirinya dia, ya. Jadi dia merasa kayak kamu tuh paling dekat di antara semuanya. Meskipun aku agak ragu ya, mundur gitu ya, orang ini agak ragu ya, pengen maju lagi ke kamu sebelum-sebelumnya, berarti artinya orang ini memang sebelumnya sudah ngamatin kamu gitu loh. Tapi kamu ternyata paling dekat sama aku dan kamu adalah seseorang yang paling berarti, ya. Walaupun terasa sepertinya kok kalian mungkin pernah bicara kayak, udah deh kita kayaknya nggak bisa sama-sama. Mungkin kamu bukan untuk aku bukan untuk kamu ya. Ini memang agak-agak pertentangan ya. Di satu sisi kamu paling dekat sama dia, tapi di satu sisi mungkin kalian pernah ngomong kayak harusnya nggak sama-sama ya. Tapi setelah memikirkan ya, dia baru menyadari bahwa dia itu tidak ingin kalian lebih daripada sekedar teman gitu loh. Dan aku nyesel ya, udah bohong sama kamu. Nah, mungkin kamu pernah menyuruh dia pergi, ya, atau udahan aja karena dia bohong sama kamu. Atau bahkan mungkin merasa sering berbohong sama kamu ya, makanya merasa bersalah. Tapi tidak bisa dia berhenti memikirkan kamu. Nih, orang ini nggak bisa berhenti mikirin kamu karena merasa bersalah, ya, dan takut kehilangan kamu ketika kamu sudah ada yang lain. Kesannya dia kayak mundur, tapi hatinya nggak bisa mundur, ya. Dan dia banyak menyalahkan dirinya sendiri, blame. Ya, dia nyalahkan dirinya, dia tahu bahwa apa yang terjadi dalam hubungan kalian banyak kesalahan dari dia. Bahwa diri dia juga yang nggak tegas selama ini sama kamu gitu loh. Jadi semakin membuat kamu tuh nggak ngerasa yakin sama orang ini. Tapi orang ini kalau Sora lihat ya pingin kembali untuk bisa punya hubungan yang lebih sehat sama kamu. Ya, jadi orang ini pengen memperbaiki hubungan supaya hubungan di antara kalian bisa lebih sehat, bisa jadi ada sesuatu yang lebih baik, memulihkan hubungan sih kalau Sora di sini. Dia menginginkan adanya perubahan. Jadi orang ini ingin hubungan dipulihkan dan adanya perubahan, ya. Berarti proses ini seperti dia ingin kembali dan itu segala sesuatu untuk perubahan yang lebih baik dan untuk pertumbuhan secara relationship antara kamu sama dia. Singkatnya gitulah. Jadi ada seseorang yang ingin kembali ya, yang merasa bersalah, ingin mengusahakan lagi suatu relationship. Kira-kira seperti itu. Nah, ini pasti selalu pada nanya ya kan. Sora tuh ciri-cirinya orangnya seperti apa? Nah, ciri-ciri orangnya seperti apa? Sebentar, Sora punya stick baru. Nah, jadi gini ya guys. Ini udah aku ngambil sticknya tadi dari sini, ya. Udah keluar ini, aku baru lihat dong kalau ternyata aku belum nge-record. Karena Sora nggak mungkin ambil ulang, jadi Sora hanya akan menjelaskan ulang, ya. Baru di sini ada work product, artinya apa? Orang ini bekerja yang berhubungan dengan sesuatu tentang barang, ya, tentang produk atau tentang barang, berarti dia bukan jasa, ya. Dia kerjanya dalam bidang barang atau jasa. Kalau jasa itu contohnya apa? Kalau jasa itu contohnya kurir, dia kan nganterin barang jasa, dia driver itu jasa, ya. Terus dia desainer itu jasa. Tapi ini kalau ini barang. Nah, ini money chaser, ya. Artinya dia itu memang orangnya suka banget yang namanya ngejar duit atau sangat-sangat fokus sama namanya uang, ya. Di sini ada warna ungu. Jadi artinya bisa saja di sini kamu suka warna ungu atau dia warna ungu, ya. Dia suka warna ungu. Lalu di sini Sora melihat ada yang bahasa cintanya adalah quality time. Artinya dia senang menghabiskan waktu sama kamu yang sesuatu yang berkualitas, benar-benar cuma fokus.
sama kebersamaannya sama kamu, waktu-waktu penuh dengan keromantisan gitu ya. Jadi, bahasa cinta dia quality time, bukan berapa sering atau berapa lama, tapi seberapa berkualitas waktu yang kalian habiskan bersama. Di sini ada yellow atau ada warna kuning. Nah, bisa saja dia memang juga suka warna kuning atau kamu suka warna kuning. Di sini ada kartu tentang smoking. Artinya bisa saja dia merokok atau dia mungkin vape atau dia nanostik, pokoknya apapun yang berhubungan dengan asap ya. Nah, di sini juga ada act of service. Jadi ada yang di sini bahasa cintanya adalah membantu atau melayani ya. Mungkin bantuin kamu melakukan kerjaan kamu, bantuin apapun itulah ya. Oke, act of service itu lebih kepada memberikan bantuan atau pertolongan, ya. Oke, untuk alfabetnya, untuk ininya astronya, ya. Tadi Sora udah sempat pakai dice, jadi Sora akan roll lagi dice-nya, biar kita lihat dice-nya akan keluar zodiaknya apa aja. Taurus, bukan Taurus, Aries, Aries lagi, Aquarius, Libra, Leo, Gemini, Taurus. Untuk alfabetnya ada S, V, E, U, O-nya sampai 3, D, Z, I, M, A, G, C, N, D, dan D. Kalau kamu masih bingung, kamu boleh pause dulu videonya terus di zoom biar bisa lihat di sini alfabetnya. Itu yang kalau Sora lihat dalam pembacaan ini di bulan Februari, kira-kira seperti itu. Semoga apa yang Sora sharingkan hari ini bisa berguna untuk kamu ya. Semoga apapun ini dalam relationship bisa menjadi sesuatu yang baik. Kalau memang ini kamu masih dalam hubungan relationship sama dia, misalnya pernikahan masih belum pisah, nah ini berarti tahap untuk membuat hubungan jadi lebih berubah, jadi lebih baik ya. Dan semoga keberkahan yang akan terjadi di bulan Februari untuk para pencari pundi-pundi uang ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya Sahara. Suara minta maaf buat kekurangan atau kesalahan kata selama pembuatan video ini ya. Biarlah ini bisa membantu kalau kamu mau tahu tentang masalah ini dan masalah lain. Silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Ya, kalau untuk kamu yang membantu Sora pembelian alat-alat pembacaan, kartu dan sebagainya, silakan linknya ada di kolom deskripsi bawah, cuman 10.000 aja. Sampai kita ketemu, until I see you in the next one. I love you as always. Bye-bye.